Pengembangan sistem pengendalian intern bank. Ruang lingkup materi yaitu mengembangkan sistem dan indikator keberhasilan pelaksanaan sistem pengendalian. Disusun oleh Bima Andika Ivanta Putra, dosen, Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SEAK MM CSPE. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah audit bank. Hai semuanya, saya Bima Andika Ivanda Putra, NIM 1705520170. Nah teman-teman, saya merupakan mahasiswa Unisbank semester 6 yang telah mengikuti mata kuliah audit bank. Nah, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai pengembangan sistem pengendalian intern bank. Ruang lingkup materi yaitu mengenai pengembangan sistem dan indikator keberhasilan pelaksanaan sistem pengendalian. Kepo ya? Mari kita simak. 1. Mengembangkan sistem. Mengembangkan sistem. Nah, terdapat penyempurnaan pemantapan struktur organisasi, analisis jabatan, uraian jabatan, evaluasi jabatan, posisi charter, petunjuk pelaksanaan, standarisasi kerja, pedoman prosedur kerja, dan sebagainya. Nah, penyempurnaan dan pemantapan itu menjadi dasar bagi setiap pegawai untuk mengetahui secara persis wewenang dan tanggung jawabnya, sehingga kinerja setiap pegawai, setiap unit kerja, dan bank secara keseluruhan itu dapat terukur secara lebih jelas. Beberapa prinsip pokok dari sudut sistem pengendalian internal untuk mengembangkan hal-hal tersebut adalah: yang pertama yaitu adanya pemisahan fungsi secara tepat. Nah, pemisahan fungsi itu memerlukan rencana organisasi yang baik, yaitu sederhana, fleksibel, dan menunjukkan garis wewenang dan tanggung jawab. Nah, dalam konsep pengendalian yang baik, maka perancangan organisasi seharusnya berdasar pada fungsi. Jika terjadi pelanggaran terhadap konsep fungsi ini, nah, resiko yang ditanggung adalah sangat besar. Pemisahan fungsi bagi personil bank itu harus dilaksanakan secara konsisten. Akan tetapi, dalam praktiknya, walaupun dalam bagian organisasi bank telah diatur secara jelas, tetapi sering terjadi pelanggaran karena kebijakan manajer bank itu yang menginginkan pekerjaan cepat tetapi mengabaikan aspek pengendaliannya. Nah, adapun unsur pemisahan fungsi tersebut yang paling pokok yaitu pemisahan fungsi operasi, fungsi penyimpanan, dan fungsi pencatatan atau akuntansi. Nah, maka dari itu, maka diharapkan tidak ada seorang petugas bank atau suatu unit kerja di bank yang melakukan pekerjaan secara sekaligus dari awal sampai akhir dan melakukan tugas operasi, juga menyimpan dan sekaligus membukukan. Nah, khusus dalam organisasi cabang atau cabang pembantu sebuah bank, secara lebih spesifik lagi, maka fungsi-fungsi tersebut itu dibagi menjadi yang pertama yaitu fungsi pelayanan pada nasabah, kedua fungsi operasi atau pelaksanaan transaksi, yang ketiga yaitu fungsi pencatatan atau akuntansi. Nah, berdasarkan fungsi-fungsi tersebut, organisasi cabang bank itu dapat dikategorikan menjadi pertama, ada fungsi pelayanan. Nah, itu pelayanan pada nasabah. Jadi meliputi teller, customer service, relationship officer atau RO, lalu remedial atau penagihan, dan penyelesaian kredit. Nah, selanjutnya yaitu fungsi operasi atau pelaksanaan transaksi, yaitu meliputi back office, transfer, trade service atau ekspor impor, clearing, lalu general affair, sumber daya manusia atau SDM. Nah, lalu ada fungsi akuntansi, yaitu meliputi akuntansi keuangan, laporan keuangan, pengawasan data dan verifikasi, lalu sistem informasi manajemen atau SIM, dan teknologi informasi.
Nah, unsur koordinasi antar fungsi tersebut tetap perlu dibina dengan baik. Pembagian fungsi atau tugas atau tanggung jawab dan wewenang itu harus tampak jelas, harus jelas di bagian organisasi dan pedoman prosedur kerja serta dalam uraian jabatan masing-masing personil bank. Oke teman-teman, mari kita lihat gambar tersebut. Nah, itu merupakan contoh yang saya ambil. Nah, pada suatu organisasi kantor cabang suatu bank umum, tampak bahwa unsur fungsi menjadi dasar dari pembentukannya. Nah, balok-balok organisasi tersebut yang tersusun itu telah memperlihatkan fungsi-fungsi utama yang ada di bank, yaitu pelayanan kepada nasabah, pelaksanaan transaksi operasi, dan akuntansi. Oke teman-teman, selanjutnya kita lihat yaitu ada balok organisasi itu dibagi menjadi dua kelompok. Nah, itu yang di sebelah kiri atas itu terdapat tulisan front office dan di sebelah kanan itu atas itu terdapat back office. Nah, itu membelah organisasi dalam dua kelompok utama fungsi. Nah, sebaiknya dalam penyusunan tata letak ruangan kantor itu juga diperhatikan unsur blok dari front office dan back office-nya, sehingga struktur organisasi juga terwujud secara fisik dalam penempatan pegawai. Nah, untuk menghindari kemungkinan penyimpangan, beberapa perlu diketahui acuan pemisahan tugas, yaitu 1. Pemisahan tugas penyimpanan aset dan tugas pembukuan. 2. Yaitu pemisahan tugas otorisasi transaksi dengan petugas penyimpanan aset. 3. Pemisahan tugas dalam fungsi akuntansi. Yang keempat, seorang pegawai tidak bertugas mencatat dari aslinya hingga membukukan pada buku besar. Yang kelima yaitu pemisahan tanggung jawab operasional dan tanggung jawab pembukuan. Nah, maka dari itu tidak ada suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh seseorang pegawai itu dari awal sampai akhir sekaligus seperti itu. Di dalam pelaksanaannya seringkali terjadi tumpang tindih dengan mengingat kegiatan untuk pelayanan pada nasabah dianggap oleh manajemen menduduki posisi penting, sehingga fokus dari pekerjaan petugas bank adalah bagaimana sih pelayanan dapat dilakukan dengan cepat dan memuaskan nasabah. Nah, akibatnya itu seringkali dijumpai pelanggaran. Pelanggaran itu bisa terjadi karena perangkapan tugas, jadi level tugas gitu, oleh satu tugas pada fungsi-fungsi yang berbeda. Nah, untuk membaca dengan baik kondisi ini, maka perlu dipahami bahwa cross utilization tetap dimungkinkan. Cross utilization ini dimaksudkan itu merupakan seseorang petugas bank melakukan beberapa jenis tugas-tugas yang berbeda. Akan tetapi, acuan utamanya tetap berdasarkan pada fungsi. Artinya yaitu petugas bank atau suatu unit kerja itu bisa melakukan suatu cross utilization dalam kelompok fungsi yang sama. Misalnya itu kalau petugas clearing suatu bank itu tidak bisa datang kerja atau berhalangan hadir, maka petugas yang menggantikan itu bisa petugas yang menangani transfer, bukan teller, karena petugas clearing itu merupakan satu fungsi dengan petugas transfer. Yang kedua yaitu sistem pemberian wewenang serta prosedur yang layak. Sistem pemberian wewenang dan prosedur pencatatan ini perlu media untuk mengendalikannya. Nah, media tersebut itu berupa pencatatan. Pencatatan perlu akurat, tepat dan cepat. Karena itu, pencatatan hanya berdasar dokumen atau transaksi yang benar. Sehingga selanjutnya itu diperlukan media untuk mengawasi pencatatan kegiatan dan transaksi, penggolongan dalam struktur pos-pos, perkiraan pembukuan. Hal ini diatur pada dalam prosedur-prosedur persetujuan yang logis dan bentuk formulir kerja, dokumen dan dokumentasi, serta
cara pencatatan yang standar. Nah, sistem ini itu berdasarkan luas, ruang lingkup organisasi, lalu volume dan kompleksitas transaksi serta kualitas dari sumber daya manusia atau SDM di bank itu. Nah, masing-masing dari hal tersebut itu sangat menentukan dalam perancangannya. Nah, keinginan untuk melayani nasabah dengan sebaik-baiknya itu dan disertai keamanan transaksi menjadi fokusnya. Seperti itu. Contohnya yaitu pemberian wewenang untuk kredit komite tingkat cabang dalam memutuskan kredit dari direksi bank. Nah, pelimpahan wewenang ini itu diikuti pula dengan syarat-syarat yang harus dipenuhinya, baik syarat kredit dan syarat pelaporannya. Yang ketiga yaitu praktik-praktik yang sehat. Praktik-praktik yang sehat itu merupakan cara-cara untuk meyakinkan wajarnya suatu transaksi atau kegiatan yang dilakukan dengan pemisahan tugas dan tanggung jawab. Nah, praktik yang sehat ini bentuknya itu yang paling gampang dilihat itu adanya mekanisme kerja yang objektif dan berdasar pada kebijakan manajemen yang rasional sesuai ketentuan yang berlaku. Misalnya seperti ini. Praktik joint custody atau dual custody yaitu aset bank yang sangat berharga atau mudah liquid disimpan dengan penguasaan kuncinya oleh dua orang atau lebih yang berbeda. Hal ini biasanya dilakukan untuk uang tunai, banknotes, dokumen berharga, cek, biljet, deposito, dan sebagainya. Maka dari itu, tempat penyimpanannya itu adalah vault atau kasana yang bangunannya itu sudah didesain sedemikian rupa kokohnya. Jadi pintunya itu terbuat dari besi baja yang kuat, dilengkapi kombinasi angka rahasia, kunci, dan anak kuncinya. Oke, di samping pintu vault itu ada pintu jelajah seperti pintu penjara yang juga dilengkapi dengan kunci. Di dalam vault itu ada lemari besi yang juga dilengkapi dengan angka kombinasi rahasia serta kuncinya. Maka dari itu, pembagian penguasaan angka kombinasi rahasia dan kunci ini dilakukan oleh officer bank yang berbeda dan ditetapkan dengan surat keputusan formal dari pimpinan cabangnya dan bukti serah terima. Adapun duplikasi kunci serta duplikat angka rahasia untuk pengamanannya disimpan pada vault atau kasana di tempat terpisah. Bisa di kantor cabang bank lainnya ataupun di Bank Indonesia. Nah, duplikat hanya bisa dibuka juga dengan dual control bila dalam keadaan yang terpaksa. Mandatory vacation yaitu cuti bagi personil bank pada umumnya itu diartikan sebagai hak dari seorang karyawan. Akan tetapi dari sudut pengendalian, cuti itu merupakan suatu keharusan. Hal ini mengingat keharusan adanya petugas pengganti yang melakukan tugas-tugas personil yang cuti tersebut. Nah, maka dari itu, sehingga bila ada kekurangan atau mungkin juga bila terjadi kecurangan yang dilakukan, itu bisa segera diketahui dan atau diperbaiki. Nah, bagi personil bank pada unit-unit kerja tertentu bahkan tidak diperkenankan untuk datang ke kantor saat cuti atau membantu kerja selama cutinya berlangsung. Hal ini dimaksudkan juga untuk menjaga kemungkinan personil yang cuti itu melakukan transaksi tertentu.
Contoh lain misalnya seperti ini. Dalam hal pemberian kredit kepada nasabah yang mempunyai kaitan dengan bank. Seperti diketahui nih, hal ini terkena ketentuan BMPK, yaitu batas maksimum pemberian kredit. Praktik yang sehat dalam hubungan ini yaitu merupakan penilaian tetap yang dilakukan secara objektif atas kekayaan atau kelayaan usahanya dan tidak ada maksud untuk merekayasa dari pemberian kredit dan hanya diputuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, apabila layak, kredit itu akan diberikan. Bila tidak, maka kredit itu akan ditolak. Untuk itu, prosedur yang dianut bank itu harus memuat langkah-langkah untuk maker, yaitu si pembuat analisis atau transaksi atau dokumen. Yang kedua itu checker, yaitu yang melakukan cek atas kebenarannya atau review. Yang ketiga itu approval. Approval ini pembuat persetujuan atau kegiatan itu. Nah, konsep maker, checker, dan approval itu atas kegiatan dan transaksi bank bukan hanya harus dalam bentuk terbaginya kegiatan tersebut dalam bentuk manusia ataupun struktur organisasinya saja. Namun, juga proses ini itu perlu dilakukan oleh para staf, karyawan maupun officer dan manajemen bank masing-masing secara individu agar tercapainya kualitas dari pekerjaan yang baik. Artinya yaitu, setiap personil apabila melakukan tugasnya akan berfungsi sebagai maker. Nah, si pembuat dan melaksanakan pekerjaan itu sampai selesai. Setelah selesai, sebelum menyerahkan laporan itu kepada atasannya, maka dia itu harus sebagai checker. Jadi setelah yakin benar, dia melakukan approval untuk diserahkan pada atasannya. Sedangkan atasannya itu melakukan fungsi maker, checker, approval yang serupa juga. Nah, hal ini juga berlaku pada penilaian. Sehingga akan tampak adanya unsur satu, memberi persetujuan atas suatu kegiatan atau transaksi. Yang kedua, yaitu pencatatan dari kegiatan tersebut dan penyimpanannya yang jelas. Konsep ini perlu dilandasi oleh etiket yang baik dari para pengurus, manajemen, dan karyawan bank. Yang keempat, yaitu kualitas pegawai yang seimbang dengan tanggung jawabnya. Nah, dalam menempatkan pegawai dalam jabatan tertentu itu perlu diperhatikan kesesuaian antara jabatan dengan kemampuan personil yang bersangkutan. Ada jenis-jenis berisiko tinggi sehingga menuntut tanggung jawab yang tinggi pula. Untuk itu, dibutuhkan orang-orang yang memenuhi kualifikasi jabatan tersebut. Pihak manajemen bisa merekrut pegawai baru atau melakukan pelatihan jika SDM atau sumber daya manusia yang ada itu tidak memenuhi kualifikasi. Nah, apabila tuntutan jabatan itu perlu kualifikasi yang lebih tinggi, bisa dilakukan peningkatan dengan training ataupun cara-cara lainnya, misalnya yaitu dengan penyempurnaan, pemantapan sistem pengendalian. Jadi, sistem pengendalian di sini itu menyangkut sistem pengendalian internal maupun audit internal. Jadi, penyempurnaan dan pemantapan sistem pengendalian itu diperlukan agar pengawasan berjalan secara otomatis sehingga perbaikan yang terjadi berjalan secara otomatis pula. Untuk itu, pengembangan sistem pengendalian terpadu itu menjadi sangat penting. Yang selanjutnya yaitu keefektifan tindak lanjut. Jadi, pengawasan tidak akan efektif apabila penyimpangan yang terjadi itu tidak dilakukan langkah-langkah perbaikan atau koreksinya atau mencari solusi. Nah, langkah koreksi yang terbaik adalah pada saat segera diketahuinya ada penyimpangan. Jadi langsung ketika ada penyimpangan, langsung dicari koreksinya. Nah, karena itu yearly warning system di dalam setiap pekerjaan itu harus berfungsi secara baik dan setiap saat dilakukan evaluasi keefektifannya. Nah, tidak efektifnya atau tidak adanya tindak lanjut dalam kegiatan
pengawasan akan berakibat buruk pada kegiatan bank lainnya, yang pada akhirnya itu akan menurunkan wibawa manajemen dan mendorong pada organisasi yang tidak efektif pula. Nah, yang terakhir yaitu ada pemanfaatan hasil-hasil audit. Temuan hasil audit baik intern maupun ekstern pada hakikatnya itu merupakan pendorong untuk lebih berfungsinya sistem pengendalian internal dalam setiap unit kerja di bank. Temuan pemeriksaan ini banyak bersifat represif di samping preventif, karena tindak lanjut sangat menentukan bagi berhasilnya pelaksanaan pengawasan. Jadi upaya mendorong pemanfaatan hasil-hasil audit saat ini itu sudah diberikan landasan oleh Bank Indonesia dengan terbitnya SPFA IP, dan terutama keberadaan lembaga Dewan Audit sebagai unsur utama dinamisator pelaksanaan kerja dari audit intern dan ekstern. Membina manusia. Membina manusia. Membina unsur manusia dalam organisasi, apalagi dalam organisasi bank, itu merupakan pokok terpenting. Nah, unsur pengendalian yang sangat mendasar itu merupakan masalah kualitas manusianya. Nah, beberapa hal penting yang menyatakan hal-hal tersebut, yaitu yang pertama yaitu peningkatan mutu kepemimpinan. Jadi peningkatan mutu kepemimpinan yang meliputi seperti pengetahuan, keahlian, perilaku dan pengalaman, serta kemampuan supervisi itu dapat ditingkatkan dengan cara pelimpahan wewenang, serta pertanggungjawaban kerja yang jelas. Jadi di samping itu perlu dilakukan pembinaan atas keterampilan manajerial yang bisa dilaksanakan dengan cara memberi teladan atau melalui pelatihan intern ataupun kursus-kursus atau pelatihan di luar bank. Nah, sedangkan masalah perilaku itu bisa dibina baik melalui teladan seperti tadi yang saya jelaskan atau juga melalui jalur-jalur pembinaan kerohanian untuk setiap individu insan bank. Nah, yang kedua, keterbukaan, hubungan kerja, dan pendekatan. Jadi dalam hal ini itu yang terpenting adalah penetapan sasaran tim, sehingga setiap orang itu dapat menghargai kerja tim atau kinerja tim dan terlibat dalam kerja sama tim dalam satu unit kerja. Kan masalah mengembangkan manajemen, skill training yaitu berupa leadership, delegation, coaching, menerapkan atau penilaian atas prestasi dan kemampuan kerja pegawai bank yang terbuka. Yang ketiga yaitu mawas diri, disiplin pribadi dan tidak kolusi. Sikap mawas diri, disiplin pribadi dan tidak kolusi itu bisa terbentuk dan terbina dalam suatu organisasi yang memungkinkan berkembangnya pribadi setiap orang untuk selalu melakukan introspeksi secara terbuka. Untuk itu, keputusan-keputusan manajemen dalam tingkat tertentu itu perlu diketahui latar belakangnya. Nah, sedemikian hingga atau sehingga aspek keterbukaan itu menjadi sangat penting. Yang keempat adalah peningkatan motivasi dan pembinaan personil. Peningkatan motivasi itu merupakan awal dari pengembangan dan pembinaan segenap personil bank. Jadi motivasi setiap pegawai itu perlu diarahkan untuk dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pengembangan bank. Nah, untuk itulah pembinaan personil itu diarahkan. Yang kelima, yaitu peningkatan etos kerja. Jadi, kehadiran seseorang pegawai itu di kantor tidak cukup memperlihatkan bahwa yang bersangkutan itu sudah bekerja dengan baik. Apalagi kalau yang bersangkutan seringkali tidak masuk atau tidak hadir dalam kerja atau terlambat. Dalam hal ini, etos kerja itu memainkan peran penting. Etos kerja itu tumbuh dari latar belakang pribadi pegawai yang bersangkutan, akan tetapi bisa pula dibina dari intern bank. Etos kerja pegawai yang mau dengan gigih bekerja untuk bank perlu selalu ditumbuh kembangkan. Pada hakikatnya, dengan bekerja yang gigih disertai dengan semangat yang tinggi, selain bermanfaat bagi bank,
itu juga memberi kepuasan pada pribadi personil bank itu sendiri. Jadi sebagai insan Pancasila, hal ini itu juga merupakan bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga bekerja itu juga mengandung makna religi, makna amal soleh. Jadi lebih jauh lagi, setiap insan bank itu sebaiknya atau seharusnya itu selalu merasakan dalam pengamatan Tuhan Yang Maha Esa atau Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga pengawasan itu bukan hanya melekat, tapi justru malah tumbuh dari nurani yang paling dalam. Nah, dalam kaitannya dengan pembinaan manusia itu ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu aktivitas personil bank di luar kantor. Jadi aktivitas ini itu bisa bermakna positif apabila menunjang kegiatan bank, baik secara langsung maupun tidak langsung. Aktivitas positif yang bisa dilakukan personil bank itu misalnya menjadi anggota klub bank, jadi organisasi profesi bank, perkumpulan olahraga, dan lembaga sosial. Namun, kegiatan di luar bank itu bisa berdampak negatif, meskipun pada awalnya itu kelihatan menguntungkan pada bank. Misalnya, bila personil bank itu melakukan bisnis dengan nasabah atau pihak lain dengan memanfaatkan bank, seringkali itu terjadi apabila timbul masalah, banklah yang akan menjadi korban. Nah, selain itu, konsentrasi personil bank yang melakukan bisnis pribadi akan terpecah sehingga sulit membenarkan hal ini. Hal yang kedua yaitu mutasi atau rotasi personil. Jadi dari sudut pengawasan, mutasi atau rotasi itu memiliki peran yang strategis. Bila personil bank itu ditempatkan dalam pekerjaan yang sama secara terus-menerus dalam waktu yang lama, ia itu akan merasa jenuh. Jadi jenuh jika dia itu bekerja lama tapi pekerjaannya itu seperti itu terus, sama gitu, monoton. Jadi akibatnya prestasi kerjanya itu akan merosot, akan turun. Selain itu, mutasi atau rotasi personil itu dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti tadi. Nah, seorang personil yang telah lama menempati pekerjaan tertentu dan mengetahui seluk-beluknya itu bisa saja melakukan kecurangan. Misalnya seperti ini, menyembunyikan transaksi yang tidak sah atau berkolusi dengan nasabah. Jadi mutasi dan rotasi itu harus direncanakan tertib, karena di samping menghindari kejenuhan itu banyak manfaat yang diperoleh, yaitu penyegaran, menambah wawasan, pengalaman, dan pengetahuan yang baru. Aspek budaya. Aspek budaya. Aspek budaya atau kultur selain mendorong organisasi berjalan dengan baik, itu bisa menjadi hambatan. Untuk itu perlu dilakukannya upaya-upaya sebagai berikut, yaitu yang pertama yaitu perlu dihilangkan rasa seperti pekewuh gitu loh. Jadi sungkan menyampaikan hal-hal yang jelek atau negatif atau tidak menguntungkan baik kepada atasan maupun bawahan. Jadi kurang berani menegur itu bila ada hal yang menyimpang, baik yang sudah efektif maupun yang masih potensial untuk menjadi hal yang kurang baik. Yang kedua yaitu perlu dihilangkan persepsi negatif. Jadi persepsi negatif yaitu tentang pengawasan, audit, kontrol ataupun pengamanan. Jadi untuk menghilangkan persepsi negatif itu, maka kegiatan pengawasan, audit ataupun pengamanan atau security janganlah dilihat dari satu sisi, tapi juga dipertentangkan dengan pelayanan. Jadi banyak anggapan bahwa bila pengawasan itu meningkat akan mengakibatkan pelayanan itu berkurang atau sebaliknya. Jadi anggapan itu sangat salah. Mengingat dalam aplikasinya sering ditemukan hal seperti ini. Adapun yang benar adalah setiap peningkatan pelayanan nasabah itu harus juga diikuti dengan peningkatan kegiatan audit, pengawasan atau pengamanan, sehingga setiap jenis pelayanan yang diberikan bank itu selalu dalam kondisi yang efektif, efisien, ekonomis, lancar, tertib, dan aman. Contohnya itu seperti ini.
apabila bank ingin melayani nasabah untuk melakukan transaksinya selama 24 jam secara terus-menerus, maka tentu bank akan mengevaluasinya secara dalam sebelum menerapkannya. Nah, apabila dievaluasi secara mendalam, tentu akan ada beberapa pilihan. Apakah memang akan dibuka kantornya selama 24 jam terus-menerus, atau memasang mesin ATM agar tetap bisa melayani dengan baik. Nah, apabila diputuskan memasang mesin ATM, tentunya perangkat teknologi ini tuh harus dikuasai atau perlu dikuasai pemahaman dan pengelolaannya oleh personil bank dengan baik yang meliputi seluruh aspeknya, termasuk aspek keamanan dan pengawasannya. Nah, yang ketiga itu perlu selalu ditingkatkan dan dipelihara rasa ikut bertanggung jawab. Jadi rasa tanggung jawab itu harus ditingkatkan. Rasa bertanggung jawab ini itu bisa ditimbulkan atau ditumbuhkan dari rasa ikut memiliki. Jadi kita tuh saling memiliki itu loh di dalam bank itu seperti itu. Jadi bahwa personil bank yang merupakan kekayaan utama bank itu perlu dihargai kerjanya dan prestasinya. Apabila masih ada kekurangan, rasa tanggung jawab akan mengangkat prestasi personil itu untuk berusaha akan lebih baik lagi. Yang keempat, itu harus dijauhkan sikap atau kalau bisa itu jangan suka memikirkan hal tersebut. Jadi jauhkan sikap ABS, asal Bapak senang. Jadi sikap yang apatif dan negatif. Jadi sikap ini merupakan penghambat dari berkembangnya sistem peringatan dini atau early warning system. Jadi dalam pelaksanaan manajemen bank itu justru sistem peringatan dini itu segalanya kegiatan bank yang sangat penting untuk menyelamatkan bank agar tidak terjerumus dalam keadaan yang tidak dihendaki atau yang tidak diinginkan. Jadi untuk menghindari hal tersebut, rasa ikut bertanggung jawab itu perlu ditingkatkan dan ditunjang oleh sistem dan prosedur pelaporan yang objektif. Yang kelima yaitu perlu selalu dipelihara suasana lingkungan kerja yang mendorong gairah kerja. Jadi suasana kerja itu sangat banyak bergantung pada berbagai faktor, misalnya itu gaya manajemen. Jadi gaya manajemen yang sehat dan ketegasan dan objektivitas dalam itu memberikan penghargaan atau hukuman terhadap sumber daya manusia yang akan sangat mendorong terciptanya suasana lingkungan kerja yang baik dan bergairah. Nah, sarana yang digunakan untuk mendukung keberhasilan kelima hal tadi yang saya sampaikan tadi itu sangat luas, demikian luas. Jadi seperti adanya visi dan misi perusahaan yang terhayati dan dijabarkan dengan pembentukan organisasi, penempatan personil yang tepat, perencanaan karir penggajian, pengembangan sistem dan prosedur, jenis bisnis bank yang ditangani oleh orientasi. Jadi di samping itu, alat-alat komunikasi intern lainnya yang menunjang tercapainya tujuan bank itu akan tumbuh dan berkembang, seperti klub-klub profesi, forum-forum diskusi, media komunikasi, newsletter, pengajian. Jadi semua sarana ini tuh bisa dimanfaatkan untuk menunjang pencapaian pengendalian yang handal. Indikator keberhasilan pelaksanaan sistem pengendalian. Indikator keberhasilan pelaksanaan sistem pengendalian. Pelaksanaan sistem pengendalian di lingkungan bank atau intern bank itu memerlukan komitmen dari semua pihak, mengingat semua jajaran itu akan terlibat secara langsung. Nah, dalam praktiknya hal ini itu sudah lama berjalan di banyak bank. Konsep yang saya jelaskan tadi itu merupakan dinamisator dari yang sudah ada selama ini. Jadi, sebagai indikasi dari keberhasilan pelaksanaan pengendalian itu bisa dilihat antara lain yang pertama, menurunnya angka pengaduan atau keluhan nasabah. 2. Menurunnya angka penyelewengan dan kebocoran. 3. Berkurangnya kemacetan dalam pelaksanaan pekerjaan. 4. Berkurangnya frekuensi audit
khusus pada umumnya ataupun berkurangnya kasus-kasus khusus. 5. Yaitu meningkatnya keterampilan pegawai bank dalam pelaksanaan pekerjaan. 6. Meningkatnya efisiensi pelayanan bank. 7. Meningkatnya disiplin kerja pegawai yang diimbangi pula dengan meningkatnya kegairahan, prestasi, dan produktivitas kerjanya. Yang terakhir yang ke-8 yaitu meningkatnya kesehatan bank secara keseluruhan. Oke teman-teman, kita lihat gambar tersebut. Skema itu merupakan skema sistem pengendalian total atau total control system. Jadi skema tersebut itu menggambarkan secara singkat bagaimana membangun sistem pengendalian yang berpola pada DAUR PDCA atau Plan, Do, Check, dan Action. Nah, kita lihat step di sebelah kiri itu ada step atau tahapan. Nah, ini dilakukan oleh segenap perusahaan atau organisasi dalam bank, baik level top management, middle management, dan lower management. Itu ada manajemen puncak atau top management, ada manajemen menengah atau middle management, dan lower management atau manajemen pelaksanaan. Itu lihat di barisan pertama Kak, yang di atas itu. Nah, bagian sistem ini itu berjalan. Jadi top manajemen berdasarkan masukan yang diperoleh dari berbagai sumber, baik intern dan ekstern banknya. Merumuskan president letter dalam rangka pengembangan banknya tersebut dan menjabarkan lebih jauh pada rencana jangka panjang, misalnya 5 tahunan. Selanjutnya dijabarkan dalam rencana kerja tahunan dan anggarannya. Nah, maka dari itu program dan anggaran ini dijabarkan lebih lanjut oleh tingkat manajemen di bawahnya dalam bentuk yang lebih rinci atau detail dan operasional dalam bentuk anggaran tahunan dan dalam bentuk yaitu 1. Ada rencana strategik, 2. Bagian asosiasi, 3. Meja titik kendali, 4. Rencana kegiatan. Dengan menggunakan alat-alat itu, maka aktivitas dilaksanakan secara periodik yaitu mingguan, bulanan, triwulan, bahkan tahunan. Kegiatan itu selalu dibandingkan untuk mengukur pencapaian dari rencana, atau bila terjadi deviasi dilakukan revisi untuk penyempurnaannya. Hal ini itu dilakukan oleh setiap tingkatan manajemen. Nah, setiap tahun itu dilakukan review yang menyeluruh untuk melihat kinerja secara keseluruhan dan penyusunan rencana pada periode selanjutnya. Oke teman-teman, hanya itu yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Jika ada salah kata kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Bima Andika Fernanda Putra mengucapkan terima kasih. Bye.